Kemarin, semesta berbisik dan seperti biasa hampir tak ada yang mendengarnya. Suaranya terlalu halus, terlalu lembut untuk telinga yang terbiasa dengan hiruk-pikuk dunia. Tapi bagi mereka yang hening di dalam, bisikan itu terdengar seperti jenderang dari masa depan. Dan sekarang, konsekuensinya mulai terasa. Perlahan, namun pasti. Layaknya ombak pertama sebelum badai perubahan datang. Tenang, tapi membawa seluruh kekuatan laut bersamanya. Saat kebanyakan orang sibuk menatap layar, menggulir tanpa henti, mencari pelarian dalam bentuk hiburan dan rutinitas yang membius, sesuatu yang besar diam-diam telah bergeser di langit. Sesuatu yang tidak akan muncul dalam berita utama. Tidak akan viral. Tidak akan trending. Tapi sangat nyata bagi jiwamu yang sensitif terhadap gerakan semesta. Tanggal 3 April. Hari itu lewat seperti hari biasa. Tapi bagi mereka yang jiwanya terjaga, ada sesuatu yang terasa berbeda. Tidak ada ledakan. Tidak ada tanda-tanda besar. Hanya sebuah klik yang nyaris tak terdengar. Kunci kosmik yang masuk dengan pas ke dalam lubangnya. Merkurius, yang sedang dalam fase retrograde. Fase di mana kita semua cenderung salah bicara, salah paham, lupa kata-kata, justru bertemu dengan North Node, titik lintasan yang berhubungan dengan pertumbuhan jiwa dan takdir yang lebih tinggi. Dan mereka bertemu di Pisces. Pisces bukan tempat untuk logika keras atau argumen panjang. Pisces adalah lautan tak kasat mata, tempat mimpi bertemu intuisi, tempat keheningan berbicara lebih banyak daripada ribuan kata. Itulah sebabnya banyak orang melewatkannya. Bahkan para astrolog sekalipun, beberapa dari mereka mengedip, tidak sadar betapa pentingnya momen ini. Tapi jiwamu tidak. Karena hari ini, kamu merasakannya. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskannya. Tapi tubuhmu tahu, jiwamu bereaksi. Ada sesuatu yang terasa tidak sama. Seperti kamu sedang berada di ambang pintu, tapi belum tahu pintu apa itu. Seperti kamu mendengar suara dari kejauhan, tapi belum bisa menangkap kata-katanya. Seperti hidupmu, tanpa disadari, sedang diarahkan ulang. Mungkin kamu merasa sedikit kosong hari ini, atau datar, seolah emosimu diredam. Tidak sepenuhnya sedih, tapi juga tidak benar-benar bahagia. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ada yang salah. Jangan tergoda untuk langsung mengisi kekosongan itu dengan distraksi. Karena inilah saatnya sistemmu, batinmu, jiwamu sedang di-restart. Dan proses ini tidak terlihat dari luar. Ini bukan pertunjukan kembang api. Ini adalah transformasi dalam diam. Sesuatu telah dibuka. Kemarin. Bukan sebuah wahyu yang dramatis, tapi lebih seperti gerbang yang dibuka secara perlahan di dalam dirimu. Jalur baru mungkin telah terbentuk. Arah hidupmu bisa jadi sedang bergeser. Bukan karena kamu berencana, tapi karena semesta sedang menyesuaikanmu dengan garis takdir yang lebih besar. Jika kamu merasa akhir-akhir ini sering melamun, sulit fokus, atau seolah waktu terasa kabur, kamu tidak sendiri. Itu bukan kamu yang lelah. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang melewati peralihan frekuensi. Merkurius dan North Node bertemu bukan untuk membuatmu mengerti dengan kepala, tapi untuk menyelaraskanmu secara batin. Dan jika kamu memperhatikan, keheningan ini berbeda. Rasanya seperti langit sedang menahan napas. Inilah aktivasinya. Dan seperti semua hal yang bersifat spiritual, ia datang tanpa pengumuman. Tidak dalam bentuk kejadian besar. Tidak dalam bentuk penglihatan atau mimpi luar biasa. Justru hadir sebagai kekosongan. Dan inilah yang membingungkan banyak orang. Kebanyakan orang akan merasa tidak ada yang terjadi. Mereka akan mulai mengisi waktu dengan lebih banyak aktivitas, lebih banyak distraksi. Mereka ingin merasakan sesuatu, apapun asalkan tidak hampa. Padahal justru dalam kehampaan itulah energi baru sedang ditanamkan. Kebanyakan orang akan melewatkannya karena tidak sabar duduk dalam keheningan. Karena tidak tahan berada dalam ruang kosong tanpa kepastian. Tapi kamu berbeda. Kamu yang merasa aneh hari ini, yang merasa dunia seperti melambat, seolah sedang pause,
Kamu adalah orang yang sedang mengalami penyelarasan. Jika kamu cukup berani untuk diam, untuk hadir dalam momen ini tanpa menghakimi, tanpa tergesa-gesa mengisi, maka beberapa hari ke depan, kamu akan menerima unduhan. Bukan informasi biasa, tapi intuisi tingkat tinggi. Inspirasi tiba-tiba, mimpi yang sangat jelas, keputusan yang terasa pasti, meskipun logikamu belum mengerti alasannya. Karena Pisces berbicara dalam simbol, dalam mimpi, dalam keheningan. Dan jika kamu cukup peka, kamu akan menyadari, ini adalah momen penting. Titik balik. Yang mungkin hanya kamu sendiri yang sadar, tapi dampaknya akan terasa besar dalam hidupmu di bulan-bulan mendatang. Jangan buru-buru mengerti, rasakan saja. Jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Biarkan proses ini berjalan dengan cara dan waktunya sendiri. Terkadang, perjalanan terbesar kita dimulai tanpa kita sadari. Bukan dengan langkah pertama, tapi dengan arah baru yang muncul di dalam diri. Dan jika kamu merasa ditarik ke dalam keheningan, itu bukan akhir. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk masuk lebih dalam ke dalam dirimu. Untuk mendengarkan kembali suara yang dulu pernah kamu abaikan. Untuk kembali ke kompas jiwamu. Karena hari ini, ada yang sedang klik. Mungkin kamu tidak tahu pasti apa itu. Tapi percayalah, kamu akan tahu saat waktunya tiba. Untuk sekarang, cukup tahu satu hal. Ini bukan kebetulan. Kamu tidak salah tempat. Keheningan ini adalah kode. Dan kamu, yang cukup berani untuk mendengarnya, sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sebuah ide aneh, sebuah pemikiran sekilas, sebuah perasaan yang tiba-tiba masuk akal. Mungkin kamu bahkan tidak menyadarinya pada awalnya. Itu datang diam-diam, seperti angin lembut yang menyentuh kulitmu, lalu hilang sebelum sempat kau beri nama. Mungkin hanya sekelebat perasaan, sekilas gambaran, atau kesan samar yang entah mengapa membuatmu terdiam sejenak. Kamu merasa seperti baru saja menerima sesuatu, tapi belum tahu bentuknya apa. Dan sebelum kamu sempat merenung lebih dalam, tiba-tiba saja, sesuatu muncul untuk menentangnya. Sebuah suara kecil di benakmu. Sebuah pikiran yang mempertanyakan. Sebuah bisikan yang bertanya, "Tapi bagaimana jika kamu salah?" Suara itu tampak seperti kehati-hatian, tapi ada nada ketakutan di baliknya. Sebuah energi yang mencoba menarikmu mundur, memaksamu untuk mengevaluasi, membedah, meragukan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah Merkurius retrograde. Sang pengacau kosmik yang datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguji. Ia tidak datang dengan suara keras atau gemuruh dramatis. Ia datang dalam bentuk gangguan halus, dalam bentuk keraguan yang disamarkan sebagai logika, dalam bentuk sinyal-sinyal yang saling tumpang tindih, membuatmu tak yakin mana yang harus dipercaya. Dan inilah pelajarannya. Pesan pertama adalah yang sejati, yang datang cepat, tanpa alasan, yang tiba tanpa kamu pikirkan terlebih dahulu, yang terasa seperti tahu, tanpa tahu bagaimana kamu tahu. Itu adalah bahasa intuisi, bahasa roh, bahasa alam semesta. Sisanya hanyalah gema dari pikiran yang belum siap. Jika kamu cukup tenang, jika kamu bersedia duduk dalam keheningan dan tidak langsung melompat ke dalam logika atau reaksi, kamu akan mulai melihat pola ini muncul berulang kali. Sesuatu datang padamu, cepat, kuat, jelas. Lalu muncul jeda. Kemudian muncul pertanyaan, keraguan, kekhawatiran. Lalu kamu mulai mencari validasi, bukti, izin, penjelasan. Dan disitulah kamu mulai kehilangan arah. Merkurius retrograde tidak sedang menghukummu. Ia sedang mengajakmu untuk melihat di mana kamu cenderung mengingkari dirimu sendiri. Di mana kamu masih percaya bahwa orang lain lebih tahu daripada perasaanmu sendiri. Di mana kamu masih takut pada kekuatan pengetahuan batinmu. Keraguan memang terkadang perlu, tapi tidak semua keraguan adalah bijaksana. Kadang, keraguan adalah bentuk sabotase diri yang sangat halus. Ia menyamar sebagai logika, padahal berasal dari luka.
Ia berpura-pura menjadi kehati-hatian, padahal sebenarnya ketakutan. Ia tampak seperti suara akal sehat, padahal itu hanya gema dari masa lalu yang belum kamu lepaskan. Jangan tunggu bukti. Jangan cari izin. Kalau kamu menunggu sampai semuanya masuk akal secara logis, kamu bisa kehilangan kesempatan. Ini adalah momen di mana kepercayaan harus mendahului pemahaman. Ini adalah waktu di mana kamu diminta untuk bergerak berdasarkan perasaan terdalam, bukan berdasarkan apa yang bisa kamu buktikan. Karena tidak semua yang datang padamu berasal dari masa lalu. Beberapa adalah gema dari masa depanmu. Beberapa adalah potongan dari versi dirimu yang belum kamu temui. Dan saat Merkurius membentuk aspek dengan North Node, terutama di tanda spiritual seperti Pisces, waktu mulai melarut. Batas antara masa lalu, sekarang, dan masa depan menjadi kabur. Hari ini bisa terasa seperti mimpi yang pernah kamu alami, tapi lupa kamu catat. Ada nama-nama yang tiba-tiba muncul di kepala. Ada pesan-pesan dari orang yang sudah lama tidak terdengar. Ada percakapan yang seperti melanjutkan sesuatu yang belum selesai. Ini bukan nostalgia. Ini adalah energi yang ingin selesai, atau ingin membawamu ke langkah berikutnya. Kalau seseorang atau sesuatu muncul lagi di hidupmu hari ini, dalam pikiran, dalam pesan teks, dalam mimpi, jangan langsung abaikan. Tanyakan pada dirimu, apa yang sedang diaktifkan oleh kehadirannya? Beberapa akan membawamu kembali ke kenangan lama, bukan untuk membuatmu terjebak, tapi agar kamu bisa melihat seberapa jauh kamu telah tumbuh. Beberapa hadir sebagai pengingat akan janji yang belum kamu penuhi pada dirimu sendiri. Dan beberapa adalah bagian dari kontrak jiwa yang belum selesai. Sesuatu yang kamu dan mereka pernah sepakati, bahkan sebelum kalian lahir. Dan sekarang adalah saatnya untuk menyelesaikannya, memperbaruinya, atau melepaskannya. Ini bukan soal mereka. Ini soal apa yang tergerak dalam dirimu. Dan dalam masa seperti ini, kamu harus lebih mengandalkan perasaan daripada kata-kata. Tanyakan, apakah kehadirannya membukamu atau menutupmu? Apakah percakapan ini mengangkatmu atau malah mengurasmu? Apakah ini memberimu harapan atau hanya mengulang luka lama? Apakah ini membuatmu merasa lebih dekat dengan dirimu atau lebih jauh dari siapa kamu sebenarnya? Jawabanmu mungkin tidak selalu bisa dijelaskan, tapi kamu akan tahu. Kamu akan tahu lewat rasa ringan di dada. Kamu akan tahu lewat air mata yang keluar tanpa kamu sadari. Kamu akan tahu lewat desahan lega, seolah tubuhmu sendiri berkata, akhirnya. Ini bukan hanya soal menerima pesan. Ini soal memilih jalur waktu. Dan jalur waktu yang kamu pilih hari ini, bahkan lewat keputusan kecil yang tampaknya tidak penting, bisa mengubah segalanya. Karena hidup tidak selalu berubah lewat keputusan besar. Kadang, ia bergeser lewat kepercayaan kecil. Lewat bisikan yang kamu ikuti, meski tidak masuk akal. Lewat keberanian untuk berkata ya, bahkan saat tidak ada alasan jelas. Atau untuk berkata tidak, bahkan ketika semua orang menyuruhmu melanjutkan. Merkurius retrograd tidak datang untuk menghukummu. Ia datang untuk melihat, apakah kamu sudah siap mempercayai dirimu sendiri? Apakah kamu masih menunggu lampu hijau dari luar? Atau sudah cukup mengenal dirimu untuk tahu bahwa getaran pertama, intuisi pertamamu, adalah suara Tuhan yang berbicara melalui dirimu? Karena saat kamu mengikuti itu, kamu tidak sedang berjalan dalam kegelapan. Kamu sedang menari dalam cahaya yang belum tampak, tapi akan menyambutmu ketika kamu sampai. Dan mungkin, hanya mungkin, segalanya akan mulai masuk akal setelah kamu memilih untuk percaya. Kamu tidak selalu akan mendapat kejelasan lewat simbol. Kadang, ia hadir dalam bentuk seseorang. Seseorang yang lewat begitu saja, tanpa aba-aba. Bukan yang kamu harapkan, bukan pula yang kamu minta, tapi justru membawa pesan paling penting. Semesta hari ini tidak hanya berbisik lewat mimpi. Ia berbicara melalui orang-orang, bahkan yang tidak kamu duga, terutama mereka. Mereka yang kehadirannya terasa asing, tapi pesannya menyentuh bagian paling dalam dari jiwamu.
Mereka yang perkataannya terasa seperti gema dari sesuatu yang pernah kamu doakan dalam diam. Mereka yang muncul di momen yang tampaknya kebetulan, padahal sesungguhnya mereka dikirim untuk mengalihkan langkahmu ke arah yang lebih sejajar dengan takdirmu. Jika sesuatu terasa berantakan hari ini, bisa jadi sebenarnya itu sedang disusun kembali. Seperti puzzle yang harus dibongkar dulu agar bisa dirakit dengan cara yang lebih akurat. Seperti rumah yang harus dirubuhkan sebagian agar bisa dibangun fondasi yang lebih kuat. Kamu mungkin merasa semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Rencana gagal. Percakapan terasa aneh. Sesuatu hilang tepat saat kamu merasa sudah menggenggamnya. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa sekarang? Kenapa harus begini? Sangat menggoda untuk menyebut semuanya sebagai kekacauan, waktu yang salah, atau sekadar gangguan menjengkelkan. Tapi berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Lihat ulang semuanya dari ketinggian. Karena ini bukan hukuman. Ini presisi. Merkurius retrograde, apalagi saat bersinggungan dengan North Node. Bukanlah kutukan seperti yang sering dibicarakan. Ia tidak merusak segalanya untuk iseng. Ia menginterupsi hal-hal yang tidak seharusnya kamu lanjutkan. Ia adalah editan semesta atas skrip kehidupanmu. Ia mengubah jalur. Ia menyunting lini masa hidupmu secara real-time, agar pintu yang benar tetap terbuka dan pintu yang salah tertutup sebelum kamu menghabiskan lebih banyak energi untuk mengetuknya. Kadang, keterlambatan adalah berkah. Kadang, yang tidak menjawabmu justru sedang menyelamatkanmu dari versi dirimu yang belum siap. Kamu sudah meminta penyelarasan. Kamu hanya tidak tahu bahwa bentuknya akan seperti ketidaknyamanan. Kamu membayangkan jawaban akan datang dalam bentuk pelukan hangat dan kata-kata manis. Tapi hari ini, jawabannya mungkin datang dalam bentuk keheningan yang menusuk. Dalam bentuk pesan yang tidak dibalas. Dalam bentuk pintu yang tiba-tiba tertutup, padahal kamu baru saja mengetuknya. Dalam bentuk momen yang tampaknya gagal, tapi sebenarnya diatur ulang. Keheningan canggung dalam percakapan hari ini. Kesalahan kecil. Penolakan yang tak terduga. Itu bukan penolakan. Itu adalah pengalihan arah. Kamu tidak kehilangan. Kamu dialihkan. Kamu tidak ditolak, kamu dilindungi. Ini adalah jenis transit yang menempatkan jalan memutar di hadapanmu, hanya untuk diam-diam membawamu ke tempat yang tak pernah terpikirkan olehmu sebelumnya. Kamu bisa saja melewatkannya, jika kamu terus memaksa berjalan lurus, padahal jalan yang lurus itu membawa ke jurang. Mudah untuk mengira bahwa berkah seharusnya terasa menyenangkan. Bahwa petunjuk ilahi seharusnya datang dengan anggun. Namun saat ini bukanlah momen yang lembut, ini adalah momen katalis. Momen yang mengguncangmu keluar dari ilusi. Rencana yang retak mungkin satu-satunya cara agar kebenaran bisa masuk. Jadi ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan hari ini, berhentilah sejenak. Jangan bereaksi. Jangan terburu-buru menilai. Amatilah. Rasakan. Biarkan semuanya menunjukkan bentuk aslinya. Karena bisa jadi, kamu sedang berada dalam awal dari perubahan besar. Hanya saja, kamu belum mengenal bentuknya. Ada sesuatu yang berakar di bawah permukaan. Kamu tidak perlu menyukainya untuk bisa mempercayainya. Tidak semua terobosan dimulai dari inspirasi. Beberapa justru lahir dari gangguan, dari pesan yang tidak kamu harapkan, dari perubahan mendadak, dari pintu yang tertutup tepat di depan wajahmu, dan dari air mata, ya, air mata itu, yang kamu kira kelemahan, padahal sejatinya adalah garis waktu yang meninggalkan sistemmu. Ada sesuatu yang aneh di ranah emosional saat ini, dan mungkin kamu sudah merasakannya. Berat mendadak di belakang mata, gelombang kesedihan yang muncul tanpa alasan, nostalgia yang bahkan tidak terasa milikmu. Emosi yang datang diam-diam lalu menghantam seperti ombak sebelum sempat kamu jelaskan. Kamu tidak gila. Kamu tidak terlalu sensitif. Kamu sedang terhubung. Ini bukan sekadar suasana hati yang berubah-ubah. Ini adalah energi Pisces, tak berbatas, menyerap, dan sangat terhubung. Ia membiarkanmu merasakan apa yang belum sempat kamu sadari. Ia mengundangmu untuk hadir di dalam tubuhmu,
sepenuhnya, tanpa penghindaran. Karena disitulah pesan sejatinya bersembunyi, dalam rasa, dalam detak jantung yang berubah ritme, dalam napas yang tertahan, dalam getar samar yang muncul tanpa sebab. Energi tidak pernah bohong. Tubuhmu mengenal arah sebelum logikamu sempat mengolahnya. Jadi, ketika dunia hari ini terasa agak miring, percayalah, kamu sedang diarahkan. Ketika orang-orang menjauh, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin kamu sedang diberi ruang. Ketika jalan terasa buntu, mungkin kamu sedang diminta untuk memutar balik. Ketika hatimu terasa sesak, mungkin semesta sedang menyiapkan ruang baru. Dan yang lama harus dikosongkan dulu. Kamu tidak sendiri dalam kekacauan ini. Tapi kamu juga tidak dibiarkan hanyut begitu saja. Ini adalah awal dari sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa lahir jika kamu tetap berada di tempat yang sama, dengan pola yang sama, dan harapan yang sama. Buka hatimu, meski sakit. Buka pikiranmu, meski bingung. Karena ini bukan tentang paham semuanya, tapi tentang menerima bahwa sesuatu yang lebih tinggi sedang bekerja, bahkan jika kamu tidak mengerti cara kerjanya. Dan dalam semua ini, satu hal tetap benar. Kamu dilindungi, kamu diarahkan, kamu ditata ulang, karena semesta tidak ingin kamu hidup setengah-setengah lagi. Jadi, tenang. Apapun yang tidak berjalan, biarkan. Apapun yang datang, amati. Apapun yang tinggal, rawat. Dan apapun yang pergi, ikhlaskan. Karena dalam semua ini, kamu sedang diantar pulang. Ketika Merkurius menyatu dengan North Node di langit Pisces, ini bukan hanya tentang komunikasi biasa. Ini adalah pembukaan kanal antara realitas dan alam tak kasat mata. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskannya, tetapi hatimu terasa penuh. Tenggorokanmu seperti menyimpan tangis yang belum menemukan kata. Tubuhmu mengingat sesuatu yang tidak pernah kamu alami secara sadar. Dalam momen ini, kamu bukan hanya manusia. Kamu adalah wadah dari sesuatu yang lebih besar. Perpustakaan emosional semesta. Tempat tersimpannya duka, kerinduan, cinta, kehilangan, dan harapan yang telah berumur ribuan tahun. Mungkin kamu menangisi versi dirimu yang telah tiada. Bukan karena kelemahan, tapi karena kamu akhirnya cukup kuat untuk melepaskan. Atau mungkin ada bagian dari jiwamu yang sedang meratapi sesuatu yang baru akan dilepas oleh dirimu di masa depan, sebuah pelepasan yang belum terjadi, namun sudah terasa getarnya di dalam tubuh. Seperti kenangan dari waktu yang belum datang. Atau bahkan, ini bukan tentangmu secara pribadi. Ini adalah gema dari kolektif. Suara-suara jiwa yang belum sempat menangis. Emosi-emosi yang tidak sempat dimaknai. Getaran-getaran dari hati yang terluka, berharap menemukan tempat untuk dimengerti. Dan hari ini, secara misterius dan mulia, tubuhmu dipilih untuk merasakannya. Bukan sebagai beban, tapi sebagai portal penyembuhan. Emosi bukan sekadar reaksi. Ia adalah pesan. Ia membawa cerita yang lebih tua dari logika. Maka, jika kamu merasa terbuka, rapuh, dan penuh air mata hari ini, jangan buru-buru membentengi diri. Jangan cepat-cepat menganggap itu sebagai masalah. Biarkan air mata itu jatuh. Biarkan dada itu sesak. Biarkan keheningan itu berbicara. Karena ini bukan kemunduran. Ini adalah pelepasan frekuensi lama yang sudah tidak cocok lagi dengan garis waktu baru yang sedang kamu tuju. Ini adalah pembersihan, bukan kerusakan. Ini adalah kelahiran kembali, bukan kehancuran. Kamu tidak perlu menamai perasaan itu. Kamu tidak perlu memahami semuanya hari ini. Cukup hadir. Cukup saksikan. Cukup izinkan. Karena dalam keberanianmu untuk merasakan yang nyata, walau tidak masuk akal, kamu sedang membuka jalur bagi sesuatu yang lebih tinggi untuk datang. Dan percayalah, sesuatu itu sudah dalam perjalanan menuju hidupmu. Inilah waktunya untuk tidak mengikuti suara paling keras di luar sana, tapi mendengarkan bisikan paling sunyi di dalam dirimu, karena gerbang sedang terbuka lebar. Dan gerbang ini bukan hanya membawamu ke arah masa depan, ia sedang menghancurkan ilusi masa lalu yang pernah kamu anggap sebagai kebenaran.
Aktivasi North Node di Pisces ini membawa tsunami energi. Ia tidak hanya mengangkat tabir, ia menghancurkannya. Bagi jiwa-jiwa yang sensitif, ini bisa terasa seperti tenggelam di antara sinyal, kenangan, firasat, dan kebisingan. Banyak dari yang kamu rasakan hari ini bukan berasal dari dirimu. Banyak dari yang kamu pikir kamu inginkan hanyalah bayangan dari sesuatu yang pernah membuatmu nyaman, walau itu menyakitkan. Ini adalah masa di mana ego akan mencoba untuk menipu. Ia akan menggunakan nostalgia sebagai senjata. Ia akan membuatmu merindukan luka lama, membuatmu ingin kembali pada pola lama, hubungan lama, zona nyaman yang sebenarnya menghambatmu. Kamu mungkin tergoda untuk menghubungi seseorang yang telah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Kamu mungkin mulai meragukan proses penyembuhan yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Kamu mungkin mulai menginginkan kembali sesuatu yang dulu menyakitimu, hanya karena rasa sakit itu terasa familiar. Namun ingatlah, tidak semua nostalgia adalah kebenaran. Banyak di antaranya hanyalah jeritan ego yang takut menghadapi kehampaan yang muncul sebelum kebaruan hadir. Dan dalam kehampaan itulah kekuatan spiritual sejati sedang dibentuk. Jangan buru-buru mencari makna dalam logika. Pisces tidak berbicara dalam bahasa data dan grafik. Ia berbicara lewat rasa, lewat intuisi, lewat momen keheningan yang tiba-tiba terasa seperti wahyu. Dan ketika Merkurius retrograde sedang menari dalam arus ini, maka kejelasan tidak muncul lewat penalaran, melainkan lewat resonansi. Jadi jika pikiranmu sedang gelisah mencari pegangan, jika kamu mencari kepastian di luar, dalam pesan-pesan teks, validasi dari orang lain, atau tanda-tanda eksternal, berhentilah. Tarik napas. Letakkan tanganmu di dada. Dengarkan detak jantungmu. Kembalilah ke tubuhmu. Tubuhmu adalah kompas dalam kekacauan ini. Bukan otakmu yang tahu arah, tapi intuisi dalam dagingmu. Kepekaanmu bukan kelemahan, tapi pintu masuk menuju kebijaksanaan sejati. Percayalah pada bisikan kecil yang terasa benar, meski otakmu belum bisa menjelaskannya. Karena dalam masa-masa seperti ini, kekuatan terletak pada keberanian untuk tetap hadir, walau tidak ada kepastian. Dan jebakan terbesar bukanlah kehilangan arah, melainkan terjebak dalam ilusi arah yang palsu. Ini bukan tentang tahu. Ini tentang percaya. Ini bukan tentang kontrol. Ini tentang penyerahan. Ini bukan tentang lari dari rasa. Ini tentang membiarkan rasa menjadi penunjuk jalan. Kamu tidak sedang kehilangan akal. Kamu hanya sedang melepaskan akal yang tidak pernah benar-benar selaras dengan jiwamu. Ingat saat aku bilang sebelumnya, jika kamu sering melamun, lupa kata-kata, kehilangan jejak waktu, ada satu alasannya. Inilah jawabannya. Merkurius retrograde di Pisces bukan hanya tentang kesalahpahaman komunikasi. Ini jauh lebih dalam dari sekadar pesan yang salah kirim atau rencana yang berubah mendadak. Ini adalah sebuah pengaturan ulang total, sebuah reboot sistem, sebuah momen ketika alam semesta berkata, saatnya mengakses kembali inti dari dirimu sendiri. Pikiran logismu yang biasa bergerak lurus seperti garis waktu, yang suka mencatat, mengorganisir, menyusun daftar to-do, dan merancang masa depan, saat ini sedang perlahan-lahan ditarik offline. Tapi bukan karena ada yang rusak. Bukan karena kamu kurang fokus atau sedang tidak produktif. Melainkan karena ada bagian dari dirimu yang lebih dalam, lebih lembut, lebih intuitif, yang sedang mencoba menyala kembali. Ia seperti lilin kecil dalam dirimu, yang selama ini hanya berkedip samar karena tertutup kebisingan pikiran. Saat ini mungkin kamu merasa aneh, seperti hidup di dalam kabut, seperti berjalan tapi tidak yakin kemana, seperti membuka mulut untuk bicara tapi kehilangan kata. Kamu bisa saja masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba lupa apa tujuanmu. Atau membuka aplikasi pesan hanya untuk menatap layar, lupa pada siapa dan mengapa kamu ingin menulis. Jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Ini bukan disfungsi. Ini adalah kebingungan suci. Sacred confusion.
Energi retrograde ini sedang mengacak-acak sistem pikiran yang terlalu kaku, yang terlalu lama bergantung pada kendali dan penjelasan. Ia sedang membongkar dinding pertahanan yang dibangun oleh keraguan, logika berlebihan, dan kekhawatiran masa depan. Karena untuk bisa mendengarkan intuisi kamu harus tenang. Dan untuk bisa tenang, kadang kamu harus kehilangan arah dulu. Kamu harus tersesat dengan sengaja, agar bisa menemukan sesuatu yang lebih otentik. Merkurius di Pisces bukan tentang menemukan jawaban. Ia tentang belajar merasakan. Ia adalah hembusan napas kosmik, napas dari dimensi yang tak terlihat. Dan napas itu berkabut karena sebuah alasan, agar kamu berhenti memaksakan peta, berhenti bertanya, "Apa selanjutnya?" Dan mulai bertanya, "Apa yang sebenarnya aku rasakan?" Ini bukan waktu untuk menyusun strategi besar. Ini adalah waktu untuk mendengarkan bisikan yang biasanya kamu abaikan. Perasaan lembut dari dalam, dorongan yang samar namun konsisten, sudah lama mencoba berbicara padamu. Tapi selama ini, ia tidak bisa menembus riuh rendahnya pikiran yang sibuk dan terlalu penuh. Dan kini, dengan semuanya terasa kacau dan tak pasti, justru ruang itu terbuka. Ruang di mana kamu bisa lebih jujur pada diri sendiri. Jika kamu lupa kata yang tepat, tidak apa-apa. Kamu tidak membutuhkannya hari ini. Yang penting bukan apa yang kamu katakan, tapi apa yang kamu rasakan saat mengatakannya. Kamu tidak harus menjelaskan semuanya. Cukup hadir, cukup jujur, cukup berani untuk diam. Karena dalam keheningan, seseorang sedang mencoba menjangkau. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa seperti seseorang memikirkanmu tanpa alasan jelas? Bukan kenangan, bukan pikiran yang dipaksakan, hanya sebuah kehadiran, sebuah tarikan lembut dari dimensi lain, seperti aroma yang mengambang di udara, tak terlihat tapi jelas terasa. Seperti suara hati yang tidak datang dari dalam kepala, tapi dari dalam jiwa. Saat ini, perasaan itu lebih dari sekadar sensasi aneh. Itu adalah pesan, sebuah getaran halus dari koneksi yang tidak pernah benar-benar padam. Dengan Merkurius retrograde duduk tepat di atas North Node di Pisces, aturan biasa tentang ruang dan waktu sedang dilenturkan. Seolah semesta membuka portal kecil agar kamu bisa mengintip kembali sesuatu yang belum selesai. Ini bukan tentang siapa yang mengirim pesan lebih dulu. Bukan tentang notifikasi atau inbox yang kosong. Ini adalah tentang energi yang bergerak dengan caranya sendiri, dengan ritmenya sendiri, tanpa perlu validasi. Beberapa koneksi jiwa sedang dibangkitkan kembali. Kamu mungkin tiba-tiba merasa tertarik pada seseorang dari masa lalu. Bukan karena rindu yang dangkal, tapi karena ada percakapan batin yang belum selesai. Atau kamu mungkin bermimpi tentang seseorang, mereka yang sudah lama tidak kamu pikirkan. Dan kamu bangun dengan nama mereka menempel seperti aroma pada bantal. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sinyal. Ini adalah panggilan halus bahwa tidak semua hubungan itu berakhir saat kamu berhenti berbicara. Ada yang tetap hidup dalam bentuk lain. Ada yang hanya tertidur. Dan kini mereka bangkit seperti siaran radio lama yang tiba-tiba terdengar kembali. Bukan untuk mengejar masa lalu, tapi untuk mendengarkan kembali apa yang belum sempat disampaikan. Karena ketika Merkurius dan North Node bertemu di Pisces, jalur-jalur jiwa menyala kembali. Kamu mungkin tidak tahu harus berbuat apa dengan perasaan itu. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu langsung tahu. Terkadang yang perlu dilakukan hanyalah mengakui, ya, aku merasakan sesuatu. Ya, aku sedang berubah. Ya, aku tidak seperti dulu lagi, dan itu bukan hal buruk. Perubahan ini bisa membuatmu merasa rapuh, tapi kerentananmu adalah tempat di mana keajaiban bisa masuk. Di saat kamu tidak punya jawaban, semesta bisa mengisi kekosongan itu dengan petunjuk baru, dengan inspirasi yang tiba-tiba muncul dari langit, dengan kedamaian yang datang tanpa alasan logis, dengan koneksi yang terasa seperti pelukan, walau tidak berbentuk fisik. Jadi jika kamu merasa lebih mudah menangis akhir-akhir ini, atau tiba-tiba terharu oleh hal-hal kecil, biarkan saja. Itu adalah cara hatimu berkata,
Akhirnya aku bisa bernapas lagi. Jika kamu merasa ingin menyendiri, itu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti jiwamu sedang melakukan pembenahan besar-besaran. Kamu sedang mengatur ulang hubunganmu dengan waktu, dengan diri sendiri, dan dengan semesta. Dan saat kamu mengira semuanya telah tenang dan selesai, sebuah suara mungkin menjawab. Sebuah kehadiran mungkin muncul kembali. Sebuah koneksi mungkin bangkit dari dalam kabut. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk menutupnya dengan cara yang lebih indah. Atau mungkin untuk membuka lembaran baru dari cerita yang dulu sempat tertunda. Jika kamu masih menonton sampai di sini, aku ingin mengucapkan terima kasih. Kehadiranmu, bahkan dalam bentuk diam, sangat berarti. Jika kamu merasa konten ini menyentuhmu, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya. Dan kalau kamu punya pengalaman serupa, perasaan yang muncul tiba-tiba, mimpi yang terasa nyata, atau intuisi yang mendadak kuat, bagikanlah di kolom komentar. Siapa tahu, ada yang sedang mengalami hal yang sama. Karena kita semua, pada akhirnya, sedang mencari koneksi yang bermakna dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jaga dirimu, dan jangan lupa, percaya pada kebijaksanaan hatimu sendiri.